Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu dan sekarang menambah lagi ya satu tamu kita. Tadi saya sudah sebutkan ada dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ada Pak Usin Abdisyah Putra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mike ya? Langsung ini? Iya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya di pagi hari ini. Semangat karena. Nah tadi kita juga sudah berbincang bersama dengan Ibu Okti, kemudian juga Pak Kusmito mengenai sebenarnya new normal dan peran legislator itu seperti apa. Tapi sebelumnya pengen tanya Pak Usin, setuju nggak menurut pandangan pribadi bahwa dengan penerapan kebijakan new normal ini apakah sependapat ataukah ada pendapat lain? Setuju. Memang harus ada penerapan new normal. Meskipun banyak orang menganggap ini nggak normal gitu, dengan cara-cara baru, dengan adab-adab baru kan begitu. Duduknya harus jauh-jauhan sama Kusmito begitu. Kalau saya sama Kusmito ya harus jauh-jauhan. Nanti kalau dekat-dekatan orang curiga pula. Kan? Oke. Baik. Kalau saya pikir konsepsi new normal itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Misalkan kemarin ada pemeriksaan COVID cluster Panorama gitu ya. Memang pasar Panorama atau pasar Minggu atau katakanlah semua pasar yang ada di Indonesia ini tempat lalu lintasnya virus corona itu. Hanya saja bagaimana cara meminimalisirnya. Nah, disinilah butuh pelaksanaan protokol COVID-19 ini. Nah, bukan hanya si pembeli ataupun si penjual ataupun orang yang jalan-jalan juga di Panorama. Saya sudah mengingatkan itu pada bulan Ramadan. Jadi antara penjual, ya kita kan biasa di sebelum acara buko itu kan beli makanan, minuman gitu ya. Di pinggir atau ada pasar-pasar kaget gitu. Ini juga rentan. Kenapa? Yang menjual tidak pakai masker, makanannya juga nggak dibungkus, terpapar begitu ya. Si pembelinya juga kadang nggak pakai masker. Ya mungkin si penjual dan pembelinya ini ngerasa kalau pakai masker hilang kecantikannya, gitu. Jadi atau gantengnya atau kumisnya Pak Usin gitu hilang. Sebetulnya karena itu harus pakai masker, jadi seolah-olah ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan. Nah itu yang saya bilang konteksnya new normal tapi nggak merasa normal gitu kan. Nah itu yang terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana dengan posisi legislator? Sebetulnya itu salah satu fungsi aja. Teman-teman di Bu Okti yang senior anggota DPR, kalau Pak Kusmito juga senior saya lah, dua-duanya senior saya. Mereka sudah 2 periode di legislator kan begitu DPR. Kalau peran dan fungsinya yang mesti harus dikuatkan lagi. Jangan gara-gara COVID-19 posisi sebagai legislator lah salah satunya ya, pembuat atau inisiator sebagai pembuatan undang-undang dalam hal ini perda begitu ya. Tapi ada 2 fungsi lain, fungsinya pengawasan. Yang ketiga baru fungsi budgeting. Jangan sampai gara-gara COVID-19 ini 3 fungsi ini nggak berfungsi. Nah ini yang mesti harus tetap juga. Kenapa? Karena posisi kami di DPR itu mewakili rakyatnya, itu sejatinya mewakili yang memilihnya. Di mana? Di masing-masing dapil. Nah, dalam posisi ini kadang-kadang kita terjebak dalam situasi aura-auranya pilkada. Harusnya tindakan-tindakan itu bersama-sama. Ini kan kadang-kadang jangankan gubernur bersama DPR, gubernur dengan wagub aja berpisah-pisah sekarang bantuannya, ya kan? Ada gubernur bantu sendiri, ada wakil gubernur bantu sendiri, yang gubernur bantu beras, yang wakil gubernur bantu masker. Nah yang kayak gitu-gitu
DPR ditinggal. DPR ditinggal. Ini gimana nih? Bisa diperjelas? Ya ditinggal. Jadi mestinya kan Pak Gubernur ajak lah, misalkan pembagian di Kota Bengkulu bersama anggota DPRD yang dapil kota. Oh ya. Begitu ya. Jadi kalau saya misalkan, lalu kemudian kemarin saya ajukan pembentukan pansus, ya jangan marah-marah juga Pak Gubernurnya. Karena itu posisi pengawasan saya sebagai legislator. Posisi pengawasannya apa? Salah satunya ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kota Bengkulu ini bagi beras, kok provinsi nggak bagi beras? Misalnya begitu ya. Kabupaten Bengkulu Selatan bagi beras, kok provinsi nggak bagi beras? Jadi masyarakat kan bertanya, kok yang provinsi nggak bagi beras, atau kok provinsi bagi berasnya secumpuk gitu kan? Hanya satu tahap begitu ya. Nah ini yang harus juga kami pertanyakan kepada Gubernur. Salah satu fungsi, jangan sampai COVID-19 ini mematikan posisi pengawasan kami. Salah satunya. Yang kedua, posisi kami sebagai fungsi budgeting. Menganggarkan. Ya kan? Di COVID-19 ini ada satu kebijakan khusus yang namanya relokasi dan refocusing. Bagaimana anggaran-anggaran yang belum penting itu direlokasi. Anggaran-anggaran yang belum digunakan untuk masyarakat yang bersifat tidak pelayanan itu di refocusing lagi. Relokasi dan refocusing ini mengalihkan anggaran yang sudah dibudget di dalam APBD menjadi budget pelayanan, pencegahan dan rehabilitasi. Pelayanan, pencegahan dan rehabilitasi ini yang harus dianggarkan untuk COVID-19. TAPD melaporkan ke kami, gelondongan 30,8 miliar. Saya kalau ngasih uang ke istri, ini 15 juta. Udah. Terus saya nggak nanya, 15 juta ini mau dibelanjakan kemana-mana? Ya harus saya tanya. 30,8 miliar duit APBD ini dibelanjakan untuk apa? Nah ketika ditanya begitu, ya nanti Pak ya, sampai sekarang nggak jelas untuk nanti apa, nggak jelas mau dibelikan apa. Itu artinya harus ada posisi kami sebagai orang yang mewakili rakyatnya, yang menganggarkan APBD-nya, juga harus bertanya anggaran itu untuk apa, dibelanjakan di mana, dan berapa sisanya atau berapa kurangnya. Nah ini jangan sampai dikikis oleh COVID-19 hingga kami juga nggak kritis, hingga kami juga tidak bisa menganggarkan, hingga kami nggak tahu anggaran apa yang dibelanjakan. Nah ini fungsi yang legislator. Saya yakin Pak Kusmito juga sama, Pak Bu Okti juga sama begitu. Berarti ini bisa dikatakan kurang koordinasi juga ya Pak ya? Atau bagaimana? Ya satu kurang koordinasi, dan satu lagi kurang komunikasi. Ya. Kurang komunikasi dan kurang koordinasi, di situ awal dari ketidaksepahaman dan pasti akan ada salah paham. Baik. Dan yang terakhir dari Pak Usin, harapannya ataupun pesannya terhadap masyarakat khususnya Provinsi Bengkulu mengenai kebijakan era new normal seperti ini. Sebetulnya setuju atau nggak setuju dengan new normal, kita sudah menerapkan new normal. Sebelum adanya penerapan itu ya? Iya, masyarakat sudah melakukan itu yang disebut dengan social engineering. Itu yang disebut dengan bagaimana manusia beradaptasi pada situasi. Contoh, industri-industri yang bersifat offline, yang bersifat manufaktur, bersifat melibatkan dengan komponen-komponen import, itu lebih banyak yang terimbas. Pengangguran bertambah. Mau tidak mau pengangguran bertambah. Karena apa? Karena ada industri-industri yang tutup. Kemudian daya beli pun akan pasti berkurang karena pendapatan juga akan terpotong. Seluruh hotel di Indonesia ada
4.800 hotel di Indonesia, ada yang menerapkan tutup sepanjang penerapan PSBB. Tapi sekarang ada bangkit lagi. Tapi bangkitnya nggak sedrastis dengan penutupan. Jadi tingkat okupansi hotel yang ada di Provinsi Bengkulu pun di Kota Bengkulu juga turun. Dan ini berimplikasi. Lalu apa yang hidup? Para pedagang masker, sanitizer, itu tumbuh, disinfektan, itu tumbuh. Jadi ada yang banyak tutup, tapi ada yang tumbuh sedikit memanfaatkan situasi ini. Dan manusia lebih banyak memanfaatkan. Kenapa? Orang lebih banyak bergerak, bekerja, berjualan secara online. Orang jualan pempek sudah dari rumah, pakai medsos begitu ya. Belinya juga, kirimnya juga sudah pesan lewat ojol. Orang juga beli makanan juga lewat online. Nah, ini pergerakan paradigma dan pergerakan peradaban sosial menuju peradaban yang online, peradaban yang menggunakan teknologi. Jadi sekarang orang nggak berani pegang ambil uang di ATM atau tukar menukar jual beli pakai uang kertas atau uang logam. Kenapa? Di situ pengantar virus itu, ya kan? Sekarang sudah pakai yang namanya uang elektronik, ya kan? Sudah pakai transfer dana, sudah pakai e-money, pakai cara-cara uang-uang kripto, dan ini sudah menjadi satu kebiasaan baru. Ketika menjadi satu kebiasaan baru, itulah peradaban baru, itulah new normal. Jadi nggak ada sesuatu yang harus ditakuti. New normal ini orang kita juga sudah melaksanakan itu, gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana masyarakat kita ini memanfaatkan situasi ini yang harus negara turun. Negara dalam hal ini ya pemerintah daerah dan kami lah untuk melakukan sosialisasi, untuk menjalankan. Saya berencana untuk mengonlinekan pasar panorama, pasar minggu, dan ini aplikasi sedang disusun. Ada aplikasinya ya? Ada. Jadi nanti ASN, nanti ibu rumah tangga nggak perlu datang ke panorama, nggak perlu khawatir lagi terkena virus, karena dia sudah bisa pesan cabai, pesan kecap yang ada dijual di pedagang-pedagang pasar panorama, dan ada orang yang nganter dan akan dibayar secara online. Saya sedang bersama dengan teman di salah satu juga anggota DPRD di Bengkulu Utara. Kami lagi ngulik-ngulik, kami lagi cari servernya, lagi cari caranya, bagaimana orang dari tempat tidur, ya kan, istrinya Pak Kusmito itu mesen sayur mayur dari atas tempat tidur, diantar dan tidak terkontaminasi COVID. Nah, itu peradaban baru, itu cara-cara baru yang harus kita cari dan bergerak untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru, gitu. Baik. Terima kasih Pak Husin atas pandangan-pandangan yang luar biasa hari ini ya mengenai tema kita new normal dan peran legislator. Selalu kita harapkan semoga kita dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini di Indonesia, tentunya di seluruh dunia yang kita harapkan. Oke pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2020 mengenai new normal dan peran legislator. Saya Indah Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.